Enggak, sebenarnya kalau cat baru itu seminggu cukup. Ya? Seminggu. Untuk poles cat pertama. Nah, tapi kita lihat kondisi mobilnya dulu. Kalau emang ada full jamur di bodinya, kita bersihin dulu. Nah, ini Jerman punya ya? Iya, oh, iya. Jerman punya. Kok tahu? Ada banderanya? Ada, tapi habis di coating itu ada lampu infrared. Oh, iya. Oh itu lampu infrarednya. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya kembali, Syam dan Nasta. Di vlog kali ini saya akan mengunjungi usaha detailing mobil atau salon mobil ataupun yang menggunakan nano keramik dan poles-poles begitu. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan ya. Oke, sekarang saya di Modio Auto Detailing ya Om ya? Iya, betul. Jadi saya berkunjung ke tempatnya bukan pengusaha ya? Bukan. Oh, ya pengusaha. Ini Om ini saya banyak loh. Saya terlalu rendah. Masih kuli di depan. Ini tempat ini adalah untuk detailing mobil ya? Detailing mobil. Nano keramik ya? Nano ceramik, paint correction. Cuman mungkin kalau bahasa awamnya apa ya Om? Poles mobil, salon mobil lah kalau orang sini sih bahasa awamnya ya. Nah, jadi kalau dalam hal poles-poles mobil itu ada wax. Ada wax betul. Itu, terutama yang nano ceramik. Di sini wax nggak ada ya? Wax ada, tetepan. Wax itu wax itu bukan teknologi jelek loh, wax itu tuh bagus. Cuman daya tahannya memang kalah sama yang namanya nano ceramik. Dia lebih lama ya? Betul, dia lebih lama. Itu kan ya? Saya udah mulai. Apa itu tur ya? Oh bukan. Gak apa-apa. Ya wes minumnya tak kosek wes. Minum tak kosek. Nah ini kok bisa kepikiran membuka ini gimana ya? Kepikiran kebuka kan kalau masalah untuk buka detailing memang kebetulan saya sih dari SMP udah senang otomotif lah. Oh berarti ada tidak senang, cuman kan dulu lebih mungkin larinya kita ke kebut-kebutan di jalan, ke mesin segala macem. Nakal. Nah, bukan itu toh, bukan kuite toh? Bukan. Itu ciri khas Jogja, beda, nggak ada di kota gede nggak ada itu. Di kota lain nggak ada. Nah, berangkat dari sana ya saya terus kerja di dunia audio mobil. Setelah itu mulai pengen bikin mobil tuh bersih lah ceritanya, mengkilap segala macem. Nah, kita mulai belajar lagi itu, tapi untuk pemakaian pribadi ya. Pemakaian pribadi, terus kok makin lama makin berkembang. Makin lama makin berkembang di industri nano coating ini, dunia paint correction ini makin berkembang. Dulu susah banget untuk dapat gimana caranya ini mobil mengkilap dengan cara yang paling gampang tuh susah. Semua bilangnya wah mesti tenaga ahli lah apa segala macam. Nah, mulai dari situ kita pelajari kurang lebih aku 2 tahunan deh. 2 tahunan kita nyoba obat sana, obat sini kita coba. Serius nih Om? Ya enggak, itu aslinya karena penasaran aja. Karena penasaran. Kita coba obat sini sana kita coba, dan sampai suatu saat aku menemukan obat mereknya kita mereknya apalah. Ternyata obat ini kalau bisa dibilang perbandingannya antara kemampuan obat dan skill menurut saya 70-30%. 30% skill? 30% skill, betul. 70%-nya memang jago di obatnya. Gitu. Maksudnya kemampuan obatnya? Jadi asal mengikuti step-step yang diajarkan sama websitenya si obat ini, ya hasilnya pasti jadi gitu loh. Tanpa hasilnya belang atau apa segala macam, asal mengikuti step-stepnya, mengikuti SOP obat, udah cukup gitu loh. Nah, ini yang sebut tadi yang A ya, merek A ya? Ya betul. Nah kenapa kok tiba-tiba A tidak digunakan tuh? Alasannya apa? Ya itu karena gampang digunakan.
terlalu gampang digunakan. Karena gampang digunakan, jadi Bukannya kita malah bagus pakai. kan? Kenapa? Terlalu gampang malah bagus kan? Terlalu gampang. Oh iya, makanya karena gampang saya pakai gitu loh. Oh, dulu ya. Dulu. Karena sebelumnya kan namanya dibilang tukang poles itu harus punya skill khusus. Kalau nggak bisa gitu loh. Hasilnya pasti belang. Nah, dengan obat ini enggak gitu loh. Makanya, nah setelah itu disuruh buka sama teman-teman, buka detailing. Nggak berani saya buka sampai 2 tahun itu saya nggak berani buka. Ya satu, dengan pemakaian obat ini harga jualnya nggak bisa murah banget. Itu apalia di Jogja laku gitu loh. Akhirnya setelah 2 tahun ya saya sama Mas Okto ini memberanikan diri gitu loh. Awalnya ragu, tapi ya wis lah, kita coba. Saya start belajar barengan sama Mas Okto ini. Oh iya, saya lupa namanya. Beliau adalah foundernya Modio ini, namanya Om Arif Pangestu. Malah lupa sebut nama. Nah, terus bisa dari merek A, akhirnya bereksperimen ke berapa obat, Om? Sampai akhirnya ketemu, nanti kita shoot nanti merek obatnya, sampai ketemu merek yang terakhir yang 4. Waduh, ya kalau berapa obat sih banyak ya, susah disebutin. Tapi yang sekarang yang saya pakai cuma dua merek. Nanti mungkin bisa langsung diambil aja. Ya, kalau nggak nonton nggak usah tahu obatnya ya nggak. Itu dia. Aduh, sampai bingung kan? Ini langsung kita lihat ini ya. Jadi price listnya ini nggak mahal, nggak murah, tapi layak ya Om ya. Maksudnya sesuai sebanding dengan servis yang Om tawarkan Modio. Ini kelihatan kira-kira segini, kelihatan ya? Kelihatan. Ini kalau pengen lihat harganya nanti di pause aja. Kira-kira segini. Ini servis yang ditawarkan. Kalau pengen tahu harganya datang ke sini. Mau bertengkar sama Arif ya, silakan. Kadang banyak yang takut main ke sini, takut dibilang tempat ini ada stigma, tempat ini mahal. Enggak, kita nggak mahal. Boleh dicek kalau itu sih. Nah itu tadi. Layak kok, harganya layak. Nggak mahal, nggak murah, tapi ya layak ya. Worth it lah. Nah, kemudian selain servis yang ditawarkan apa, Om? Selain ya servis yang ditawarkan apa aja, Om? Satu ya, kita jujur dalam pemakaian obat. Obat yang kita pakai apa ya kita kasih tahu. Dan kita nggak ada obat oplosan, semua memang ada brandnya, ada websitenya, bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak umpet-umpetan, kita pakai untuk kaca pakainya apa, ya kita kasih tahu. Untuk bodi kita pakainya apa, ya kita kasih tahu. Jadi yang saya lihat kebanyakan tempat diumpetin merek itu, mereknya apa ya, misalnya kayak saya, ya mereknya Modio obatnya. Gitu. Oh, kita Modio itu merek? Modio enggak, misalnya ya, di tempat lain ya ada merek A, ada salon merek A, ditanya sama customer pakai obatnya apa. Oh iya, obat saya mereknya coating A. Itu di tempat coating rata-rata seperti itu. Nah, kita pengennya open, jadi obat yang kita pakai apa ya monggo dicek, cocok nggak? Setelah lihat di websitenya, cocok nggak? Pede nggak sama obat yang mau dipakai? Kalau pede ya monggo. Jadi customer juga datang diberi pertimbangan ya? Iya, kita edukasi, apa sih yang kita lakukan gitu loh. Jadi datang dulu nggak apa-apa ya? Tanya-tanya bebas, konsultasi. Oh banyak, saya punya customer datang itu setahun kemudian baru masukin mobil. Oh ya? Ada, datang ke sini mungkin 2-3 kali. Mungkin nabung dulu dong. Enggak juga ya? Enggak juga ya, bukan orang susah ya. Ya, walaupun gitu kan kelihatannya, oh ternyata nyingkirin juga bisa tuh. Kalau saya bilang ya, dia mengumpulkan rasa percaya sama saya kali ya. Ini tukang tipu bukan? Jangan nggak tahu. Ini kalau dibuka maskernya baru ketahuan ini udah penipu ya. Ada itu customer yang seperti itu gitu loh. Setahun kemudian baru masuk tuh ada gitu loh. Customer yang satu orang ngirim 7-10 mobil ya ada. Gitu. Nah, itu buat kami ya sebagai kepuasan gitu loh. Tandanya kami dipercaya. Gitu. Kemudian dong, ini servis urutannya yang ditawarkan nanti apa aja? Nah, kalau masalah urutan SOP-nya
bisa dibantu sama Ya, Mas Mas. Okto apa yang dikerjakan dari Mas awal. Okto adalah bagian teknisiannya. Teknisi. Iya. Nah, ya di teknisi pengerjaan lah. Iya. Ya. Kan, Om? Oh. Siap. Teknisi pengerjaan untuk Urutannya apa aja? pengerjaan. Mobil datang ya. Anggap saya bawa mobil, ting gitu. Iya. Mas, bahasa umumnya, saya ingin mobil saya kinclong kena air ngasat. Ada kotoran burung mentiung. Nah, itu gimana? Saya harus gimana tuh? Oh ya, untuk pertama kali mobil datang sih kita lihat dulu kondisi mobilnya. Untuk gimana kondisi keadaan mobilnya, untuk parah atau enggaknya kondisi mobilnya, untuk baru atau udah lama mobilnya. Nah itu kita cek semua. Masalahnya kalau nggak kita cek dari awal untuk checklist itu nanti masalah kedepannya untuk pengerjaannya yang ini ada masalah biasanya itu. Sambil kita menentukan treatment apa yang cocok untuk mobil ini. Oh, jadi price listnya bisa ditentukan dari apa aja langkah-langkah. Mungkin di awal datang kan pasti nego harga. Ya. Nah setelah udah nego harga itu mobil datang, kita cek, ya kita konsultasi. Om ternyata mobilnya seperti ini. Om ternyata lebih ringan dari dugaan kita. Itu. Jadi dari situ proses baru keluar ya. Bukan proses Bukan dari itu. keluar, treatmentnya. Treatmentnya. Apa yang harus kita kerjakan sama ini mobil? Nah, maksud saya dari treatment itu prosesnya kan segitu kan? Maksudnya? Kalau pasti sih saya Enggak ya? Nah, enggak terlalu pengaruh sih ya. Cuman cara kita memperlakukan ini mobil, obat apa yang cocok yang harus dipakai di sana, harus pengerjaannya seperti apa ya setelah mobil datang. Oh. Kalau harga sih ya kita sudah kalkulasikan ya untuk kejadian-kejadian seperti ini gitu loh. Jadi sudah terpaket ya maksudnya? Sudah terpakai. Oh, iya. Kalau memang lebih ringan pun ya tetap stepnya yang kita tambahin biasanya untuk perlindungannya kita kasih ekstra lah ceritanya seperti itu. Nah kemudian kembali Mas Yoyo, apa aja Om? Mungkin kalau mobil masuk pertama kali masuk itu ya, ada customer masuk, mungkin kan tanya-tanya sama obat coating juga, obat coating pakai apa. Kita juga ngasih ini televisinya yang pokoknya tinggal pilih mau buat, biasanya kan buat mobil buat harian atau enggak ya kan gitu. Nah itu kan gantung obatnya kan memang beda-beda, ada yang buat harian yang lebih tahan, kita nggak bilang anti gores atau apa enggak, yang lebih tahan maksudnya lebih tahan untuk baret tipis atau apa atau kena getah. Ya ini dibilang karena ada kendala teknis. Gimana Mas SOP-nya tadi? Oh ya, untuk SOP-nya mobil masuk, nah itu checklist dulu apa yang ada di dalam mobil, barang-barang dan sebagainya, nanti kita checklist semua. Habis itu kita masuk di tempat cuci. Nah tempat cuci itu dicuci semua, cuci body, terus sama di steam uap, dalamnya sama engine mesin. Oh juga engine Iya, itu di steam uap. Nah, habis itu selesai semua, mobil baru masuk ke tempat poles. Habis itu untuk poles step pertama. Nah, tapi kita lihat kondisi mobilnya dulu. Kalau emang ada full jamur di bodinya, kita bersihin dulu, nggak langsung dipoles. Harus dibersihin dulu jamurnya. Habis itu ngerjain masuk ke poles step pertama. Nah, terus sama kaca ya dan kisi-kisi, interior, engine itu bersihin semua. Nah setelah itu dipoles semua baru dikasih obat finalnya itu ya? Iya. Dan polesnya pun 2 step. Step pertama untuk ya kita ngilangin yang baret tipis, yang baret bisa dipoles untuk bisa hilang. Nah itu harus di step pertama. Nah, nanti step keduanya finishing buat ngincelingin lagi. Nah itu lagi. Habis itu dibersihin semua, hilangin obat-obat, lagi masuk ke ruangan coating. Itu step terakhir coating memang ya? Iya, untuk step paling terakhir itu coating. Misalnya saya bawa mobil, baru saya cat fresh, cat ulang. Itu saya boleh nggak langsung di coating atau harus tunggu berapa tahun? Enggak, sebenarnya kalau cat baru itu seminggu cukup. Oh ya? Seminggu sudah cukup. Saya dengar katanya itu akan keluar jerawat. Saat di coating nanti karena ada udara terjebak yang belum sempat keluar. Kalau itu bukan gara-gara coating, itu tempat pengecatannya yang kotor kalau itu. Berarti
Nanti saya kasih contoh. Nanti saya kasih contoh. Jadi nggak apa-apa ya, misal saya baru ngecat, setnya baru fresh gitu ya, di tempat over ngecat gitu ya. Iya. Saya baru kesini udah seminggu itu nggak apa-apa. Seminggu tapi mobil dijemur, bukan ditaruh di garasi. Oh iya, oh itu ya. Oh berarti semisal itu keluar jerawat, yang salah bukan coatingnya tapi Bukan. pengecatannya. Pengecatannya. Oh ya, jadi ini bisa jadi alasan. Jadi jangan yang disalahkan bukan orang coatingnya. Ya, karena coating itu ya kalau sampai bikin jerawat di cat, berarti kan kena tangan. Ya. Masalah dong? Ya. Enggak. Oh siap. Obat coating itu yang kita pakai rata-rata ya safety untuk manusia ya. Untuk manusia aman. Ini yang Om Arif ngomong bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Obat yang saya pakai loh ya. Obat yang saya pakai, entah kalau coating yang merek lain. Kalau kita sertifikasi segala macam ada, buka aja websitenya. Iya. Kita lihat obatnya nanti ya. Iya. Kalau meleset ya yang salah importirnya ya tuh. Bukan saya. Aku ngerti importirnya. Oke, ini kemudian tekniknya seperti itu ya Om ya. Iya. Biar nggak terlalu lama itu. Sekarang strategi pemasarannya dengan Mas siapa? Dana. Ya, Dana aplikasi itu kan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, pasarnya warnanya sama ya. Iya. Saya kira salah Dana ini. Iya, sama Mas. Ini saya nggak mau tanya strategi pemasarannya. apa. Nah, ini strategi ini beliau dengan digital marketingnya ya. Iya, Nah, ini betul. strateginya Modio itu bagaimana? Oke, jadi dari kita tim Modio lebih banyak bermain di sosial media. Pastinya ya sekarang di 2021 Apa yang dipakai nih? kita lagi mainnya di Facebook, terus di Instagram lebih banyak, lebih sering, sama kita juga main di Google Ads juga ada. Ini kan kita lagi coba baru nih di TikTok juga ada. TikTok. Kita lagi riset juga kayak gitu. Masih 4 platform itu ya? Iya masih sempat itu. Pengennya dibagi-bagi di lampu merah. Gitu. Karena ngamen tuh ya? Oh, pengennya, cuman kasihan kan. Oh ya, itu ada manusia filter. Itu dikasih. Gila, jadi kalau kena hujan ya, bagus itu. Katanya kan yang manusia pintar ada yang maksa terus ngeberesin mobil. Wah, itu. Tapi mobil gini itu dia. Marketing diem-diem. Itu masuk 5 platform berarti. Itu diam-diam aja. Itu rahasia besar. Terus gimana? Selain itu strategi lainnya apa? Oke, jadi kita kan di konten-konten kita di sosial media, kita biasanya lebih banyak fokus hasil jadi pasti lah ya, hasil jadi mau kerjaan kita. Terus kita juga lebih sering obat-obat yang kita gunakan seperti yang Orifan tadi. Kita bukaan terang-terangan, kita pakai obat ini A, B, C gitu kita terangin, terus kita jelasin fungsinya satu kayak gitu. Kelebihannya apa? Kan soalnya obat coating kita fungsinya beda-beda. Itu kita jelasin, ada yang bisa traveling, kita jelasin, ada buktinya juga kita buat video gitu. Karena kan orang kan butuh bukti ya, bukan cuma kita kata-kata gitu. Iya, betul. Terus juga saya juga ngeliat riset pasar, orang-orang itu juga lebih tertarik sama human interest, tertarik sama proses pengerjaan. Oh iya. Orang-orang di balik pengerjaan ini teknisi kita ya gitu. Videonya ya. Pengerjaan itu kita lihat ternyata ingin tahu seperti apa sih. Kita berusaha menampilkan apa sih yang kita kerjakan di sini. Betul. Nah, lebih seperti itu ya. Terus kita juga kita kan orang-orang mungkin banyak taunya kita taunya tempat poles, tempat coating. Ini kita sekarang lagi berusaha nge-up kayak kita punya service yang lain gitu loh. Kita ada coating kaca, kita juga ada baru ada hosting, cuci uap. Ini lagi kita up sosial media kita biar orang tahu. Hosting itu kita ambil karena fungsinya dia selain membersihkan juga bikin steril. Jadi dengan kondisi yang Indonesia saat ini banyak virus segala macam, corona, covid. Nah, hot steam ini mematikan bakteri dan virus. Selain bisa juga untuk menghilangkan bau nggak sedap. Nah, bau nggak sedap itu penyebabnya bakteri loh, bukan bau badannya. Bukan. Oh iya. Itu penyebabnya bakteri. Nah, ini bakteri ini nggak bisa pakai Yakult kalau yang ini. Harus di hot steam.
Nah, ini masih teman-teman berbayang-bayang, nanti kita lihat prosesnya aja ya. Iya. Nah, mesin itu apa, terus proses nano coatingnya seperti apa? Piknya malah ke arah ini. Oke, nanti aja Om ya itu ya. Iya. Biar pada gak bingung. Kemudian untuk Mbak adminnya dengan Mbak siapa? Oke. Mbak siapa? Oke. Oke, oh Iya. untuk admin kita nggak mungkin tanya omset ya. Tapi kira-kira ya. Pokoknya nggak ada dong, kita susah lah intinya itu. Siapa yang ngasih gaji kita? Intinya beliau Mbak Ok ini yang mengatur gaji, cash flow, kemudian DP dan ini DP sistemnya DP ya. Kalau mau minta di booking Tanggal, iya. ini Biasanya harus DP. taruh DP. Harus DP ya. Oke, Iya. siap. Mungkin pertanyaan itu aja ya, terlalu jauh nanti malah buka rahasia Pak. Oke, siap. Oke, siap. Sudah ada jodoh Mbak? Oh, maaf. Oh, benar. Ini bukan enak. Terima kasih Mbak Oki ya. Itu nanti buat konten yang lain aja. Siap. Konten nyari jodoh nanti dibikin sama Mas nanti. Oke, siap, ini boleh tur Boleh. ruang saya. Boleh. Siap. Mau lihat-lihat mana? Ini saat ini sudah ditampilkan merek-merek yang dipakai oleh Modiu. Boleh jelaskan Om, ini apa aja nih? Dari mana ya? Dari sini aja. Ini apa Om? Itu coating kaca dari Flux. Kaca. Itu coating kaca dari Flux. Kenapa Om pakai ini? Durability ya. Jadi Durability. syarat paling utama obatnya bisa kita pakai di sini durability. Ya. Daya tahannya harus bagus. Ya, tahan panas, tahan hentakan angin yang keras. Nggak gampang masuk angin. Masuk angin ya. Oh. Nggak gampang masuk Kemudian angin. kayak olive oil. Nah, ini sama juga kaca. Sama, ini juga kaca dari kalau ini dari Vicul. Oh, Ini beda dari banget. Vicul. Itu dari Flux. Oh ya. Ini dari Vicul. Kok ada dua merah dan biru? Nah, itu step 1, step 2. Oh, dua step. Ini kalau- satu step. Kalau Flux 1 step, kalau yang dari Vicul 2 step. Kelebihannya apa nih? Dua ini. Kelebihannya kalau durability sih ya. Durability. Sama berarti ini sama durability. Harganya beda. Harganya beda. Beda mahal yang harga. Mahal yang Vicul. Lebih mahal yang Vicul. Vicul yang ini ya? Ya, Oh, karena iya. proses pengerjaan lebih lama. Lebih lama. Dan ada warrantinya lebih lama dari yang Flux. Warrantinya lebih lama. Warrantinya lebih panjang dari yang Ini warrantinya berapa tahun? Nah, kalau warrantinya kalau mau tahu mesti main ke sini. Oh iya. Nggak tahu. Ini apa nih? Ini apa Itu salah satu obat coating body. Oh, untuk coating bodinya ya? Coating body. Kok ada banyak? Banyak, jadi masing-masing ada step-stepnya. Oh, Kayak ini produk dari Titan Coating, dia yang tipe paling rendahnya Titan. Nih, yang tipe paling rendah, spek paling rendah di kita Titan, yang sudah mempunyai kemampuan namanya self healing. iya. Nah, self healing kan biasa pada lihatnya cuma di IG saya, itu saya yang bikin. Nah, nanti boleh dicoba langsung Oke, siap. kemampuannya si Titan sama Jadi- Zeus. Saya bimbing nanti masuk Om Arif ini adalah misal digores gitu ya? Bukan digores, baret halus. Garis halus ya? Baret Kayak- halus, baret lap gitu segala macam kan. Kalau mobil hitam tuh paling gampang Oh, tuh iya. dilapin aja udah baret-baret tuh. Iya. Nah, pakai ini bisa hilang dengan dipanasin. Oh, jadi kena panas jadi dia nanti menutup Nutup ya? sendiri lagi, betul. Baret ya? Bukan gores ya? Bukan. Oh, iya. Kalau gores tukang cat. Iya. Ini sama ya? Sama. ya? Sama. Ini Elite ini apa? Oh, Elite. oh Flux. Bukan dari Flux. Ini coating juga. Coating juga. Oh, cuman yang ini untuk glass. Ini yang untuk Ya, kaca. ini yang untuk body. Untuk body. Betul. Kelebihannya apa nih? Ini dan ini? Kalau ini kan punya kemampuan self healing. self healing tadi ya. Self healing. Di sini tidak ada self healingnya, tapi dia glossnya lebih seling. Kan namanya tiap tipe barang kan tetap ada plus dan minus gitu loh. Oke, di sini dia punya self healing, tapi tingkat glossnya memang sedikit berkurang. Ya. Di sini glossnya bagus, tapi kemampuan self healing tidak ada. Nah, customer tinggal pilih pengen pakai yang mana gitu loh. Untuk biaya lebih sama ya? Kurang lebih hampir sama, Sama ya? hampir sama. Tinggal ini tinggal seneng yang mana. Wah, saya pengennya basah banget catnya. Ya udah pakai kita pakai ya. Flux. Lihat buat gitu ya? Ya, oh saya yang penting daya tahannya bagus. Ya pakai Ini ya. Titan. Meskipun ini daya tahannya juga tidak kalah, cuman
Tidak self healing itu aja. Tidak self healing, sama istilahnya kalau dari Titan ini bisa dibilang namanya soft coating. Ya. Soft coating dia. Dan dia lentur ya. Lentur. Jadi bahannya tuh lentur. Yang self healing ini kan ya? Kalau ini bahannya jadi keras. Kalau yang ini dia lentur bahannya. Sesuai dengan kemampuannya dia self Betul. healing. Ini apa nih? Kalau ini obat poles komponnya yang kita pakai. Nah ini Mas Okto ya. Komponen ini Mas Okto yang jelasin. Ini kok warnanya beda-beda sama Magico Hibiniu, ini putih. Iya. Ini yang membedakan step pertama, step kedua atau step ketiga gitu yang membedakan itu. Iya. Kondisi mobil. Dan kondisi mobil. Bukan berarti apa yang kita pakai cuman semua kita pakai enggak. Ada yang cukup 2 botol, ada yang harus 3 botol, ada yang sampai 4 botol, sampai 4 jenis harus kita pakai ya ada. Jadi ada alasannya ya? Ada alasannya. Nah, Mas Okto yang jelasin botol ini tipe apa nanti yang mau dipakai di kondisi seperti apa. Ini sama ya putih ya? Oh beda? Beda. Oh beda. Warnanya ya beda. Ini Jerman punya ya? Iya. Oh, iya. Jerman punya. Kok tahu? Ada banderanya. Iya. Ini bandera geografi saya bagus loh. Ya untuk step-stepnya, untuk step pertama sih kita pakai obat Estrigol. Iya, Estrigol ini untuk kondisi mobil yang baretnya dibilang ya hard lah. Nah, bisa dibilang hard. Nah, ini untuk kondisi mobil yang habis dicat ulang juga pakai ini. Terus untuk kondisi mobil yang baretnya agak dalam juga pakai ini. Soalnya step pertama pakai ini. Nah, untuk step S17 itu bisa dibilang ini juga step 1, tapi untuk kondisi mobil yang baretnya soft. Ya. Iya, ini untuk baret soft nggak usah pakai ini pun bisa. Tapi kalau untuk ada baret yang agak dalam harus pakai ini. Oh gitu ya. Gitu. Nah untuk finishingnya kita 2 ini pakai ini S30. Ini pasti pakai jelas ya? Ya itu buat finishing ini S30. Yang jelas ini pasti pakai ya Mas ya? Iya pasti pakai ini, pasti pakai. Kemudian ini yang warna abu ya ini ya? Iya ini warna abu-abu gelap. Ini S40 buat finishing paling terakhir. Ini juga pasti pakai? Pasti pakai? Enggak. Kalau yang ini kan lebih gimana ya, lebih berminyak daripada ini. Untuk kondisi mobil yang pengen wax aja nggak usah coating, pakai ini ya. Ini gilapnya lebih dari ini, dari S30. Dia lebih shiny, cuman yang tidak perlu di nano coating, iya. Hanya wax saja. Iya. Soalnya kalau pas untuk masuk tahap coating itu kita butuhnya tidak berminyak, kering ya. Kalau minyak itu kita hilangkan gitu, jadi percuma kita pakai yang itu karena salah satu penyebabnya harganya lebih mahal. Kalau buat apa kalau kita nggak mau lanjutnya ke wax tapi mau coating, kita nggak pakai itu jadinya. Jadi ini difungsikan hanya untuk yang pengen poles saja ya? Poles saja. Oke siap. Ya. Baik, saya kira cukup, nanti terlalu ngobrolnya ini. Siap. Kita sama terlalu banyak bahas merek akhirnya kita iklan ya dok. Oh iya, kalau saya harus dibayar. Siapa saya ya? Oke siap, kita atur ya teman-teman. Oke. Kira-kira workshopnya seperti ini mobilnya cukup banyak sekarang. Kebetulan baru antri ya. Iya. Oke nih. Nanti mobil masuk berarti pertama kali dicuci gini ya? Iya dicuci. Sebelum ini tadi sebelum dicuci kita main steam uap dulu. Steam uap ya? Iya, steam uap dulu. Ini saya sekali baru tidak bisa diperagakan. Berarti ya kira-kira alatnya itu ya Mas? Iya, alatnya itu. Alatnya itu ya. Alat steam uap. Steam interior sama engine. Iya, mesin. Nah, kira-kira alatnya seperti itu. Cuman baru tidak didemokan. Setelah dicuci nanti bagaimana? Masuk di ruangan poles. Iya. Kita ke sana ya? Siap. Mari. Air. Ini baru
kegiatan apa nih? Poles step pertama ini. Habis dicuci, di bagian cuci ini, mobil baru masuk, cuci, habis itu step pertama kita poles. Ini yang pakai warna putih tadi? Iya. Oh tadi. iya. Berarti ini kondisinya baru hot ya? Iya. Dan ini kusem juga, itu bodinya juga kusem. Nah ini ngasilnya pakai itu. Oh iya. Nah ini kenapa nggak LED? Kenapa nggak LED? Lampunya pencahaya nih? Lebih enakan kayak gini sih. Oh iya? Lebih kelihatan di catnya. Masalahnya kalau mobil masuk sini dalam kondisi keadaan agak parah, nanti kelihatan sinar dari lampunya itu kelihatan di bodinya. Oh jadi alasan kenapa nggak pakai LED kayak gitu ya? Iya. Oh iya. Kalau sana LED ya? Ya itu LED ya? Tapi pekerjaan lebih panas di situ. Panas ya? Iya. Berarti ini untuk pekerjaan untuk memoles. Iya, memoles Supaya lebih kelihatan baret-baretnya. Iya. Kenapa tidak pakai LED? Alasannya supaya lebih terlihat. Iya, Oh. lebih kelihatan. Kemudian habis itu Habis ini proses poles, bersihin semuanya, cuci-cuci dan sebagainya, nanti masuk ke ruangan coating. Kotik. Iya. Oh. Ada ruangan coating. Oh ya, ini kenapa untuk ditutup dan kita udara supaya debu nggak masuk? Iya, debu nggak masuk. Oke. Iya, debu nggak masuk. Oh. Nah ini udah mobil udah selesai di coating ini. Oh ini udah posisi coating. Iya, udah posisi coating. Oh. Udah selesai. Nah ini tetap bukan LED. Iya. Ada alasannya kenapa gitu supaya lebih terlihat. Lebih ya? kelihatan. Untuk baret dan kustemnya lebih kelihatan lampu seperti ini. Oh iya. Ini yang auto healing atau yang Yang look? ini yang dari produk dari Titan. Titan yang self healing. Self healing ya? Iya. Oh iya. Ini pakai yang agak mahal. Oh gitu. Iya. Oh. Yang lebih pakai obat jamur sekali. Bisa di sheet ini kira-kira kadar kilatnya itu seperti ini. Oh, yang LED hanya sebagai pembantu ya lampunya ya? Iya. Oke. Setelah ini masih ada lagi? Atau sudah terakhir? Tahap terakhir? Ada, tapi habis di coating itu ada lampu infrared. Oh, Iya. oh itu udah lampu infrarednya. Seperti apa sih? Wah ini kalau saya nguras bahaya nih. Apa? Ya ada lampu infrared. Oh, Ya. oh tujuannya supaya lebih cepat kering ya? Iya, untuk membantu. Ini untuk selain untuk cepat kering, dia juga durability hasil coatingnya lebih baik kalau mobil coatingan kita infrared. Oh gitu? Iya. Ada Lebih efek efek ketahan lamanya. Soalnya ada di tempat yang ya kita udah bantuin satu tempat, istilahnya kita bantu setup untuk buka. Awalnya dia tidak mau pakai ini. Dia tuh siapa? Ya toko yang kita bantu untuk setup buka nggak mau pakai karena harganya lumayan. Nah setelah berapa lama ya ada aja komplain gitu loh, durability-nya kurang baik. Akhirnya mau beli juga. Ada alasannya ternyata membantu juga ya? Bukan buat gaya-gayaan. Iya. Kemudian yang sebelah tuh apa? Itu juga ruangan buat poles. Bedanya dia Kerjaan. tidak tertutup, jadinya tertutup. Iya, ini tertutup. Kenapa gitu? Ini buat ini khusus ruangan coating kalau ini. Bukan ruangan poles, ini khusus ruangan coating. Yang sebelah itu. Sebelah itu ruangan poles, sama seperti ini. Oh, ruangan poles. Iya. Ruangan poles tok. Iya. Kalau ruangan coatingnya baru bisa bikin satu karena keterbatasan tempat. Oke, ini. Kenapa? AC juga ada alasannya, bukan buat gaya-gayaan, tapi ada obat yang tertentu dia minta suhunya di suhu berapa, betul? Oh, ada? Ada. Itu tadi perusahaan ya tuh berapa ya? Atau Itu biasanya dari pihak yang importer obatnya yang ngasih tahu, oh ini saya minta suhunya misalnya 30 derajat, oh suhunya 28, itu dari sananya yang minta. Jadi kenapa ada jasa pemolesan? Karena alasannya banyak ya. Karena untuk moles sendiri ternyata ada syarat suhunya harus sekian. Ya untuk hasil biar lebih maksimal. Ya, terus ada juga supaya durability-nya
lebih baik gitu ya. Oh, kurang ajar juga ya. Susah juga. Oke, kita lihat ke sebelah Iya. itu ya. Mari. Nah, ini udah LED ya? Iya. LED ya. Untuk warna-warna tertentu enak di ruangan ini. Oh, gitu. Ada warna tertentu enaknya di ruangan sana. Sebelah ya. Oh, jadi tergantung warna itu. Kalau abu lebih di sini. Ini kebetulan lagi ngerjain audio sih kalau ini. Oh, audio. Oh, juga kerjain audio juga ya. Sampingan ya. Aslinya kerjaan pokok malah. Oh, lihat kok. Kerjaan pokok. Oh, siap. Hanya seperti ini ya. Tapi kelihatannya hanya seperti ini tapi susah loh. Harus jam terbang ini. Ya kita cuma bisa ngikutin yang sudah pada buka duluan kan, mereka bikin apa ya kita coba ikutin. Ya kita kan masih baru. Ini baru jalan tahun ketiga. 3 tahun tuh nggak baru loh. Baru lah, ada yang udah belasan tahun kok. Oh ya? Ada senior lainnya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah informasi. Ini ada yang mau dipamerin lagi Om? Kita anak bawang. Ada yang mau dipamerin lagi apa ini? Mesin uap. Oke, tapi baru saya kesal. Mesin steam di mana ya mesin steam? Di depan, Di depan mesin steamnya. tadi udah ya? Udah. Mesinnya udah. Ada lagi mau dipamerin? Udah sih. Apa nggak ada yang bisa dipamerin di sini? Oke, berarti teknis sudah ya? Iya. Oke, kemarin. Sekarang saya balik ke Om Haris. Kira-kira tips buat teman-teman yang ingin membuka usaha ini apa Om? Paling penting ya passion sih ya. Passion ya? Passionnya apa? Otomotif ya? Passion otomotif, passion saya berusaha teman-teman saya, tim saya tanpa harus nunggu di komplain customer, dia harus bisa menilai hasil kerjanya sendiri. Memang sudah maksimal atau belum hasil kerjaannya tanpa harus menunggu saya atau customer yang komplain. Nah, saya minta mereka untuk memperlakukan mobil ini seperti mobil punyanya sendiri. Kalau kamu bayar orang untuk mengerjakan mobilmu misalnya, kamu mau nih hasilnya seperti ini, kalau hasilnya jelek ya nggak mau gitu. Ya sudah, kalau nggak mau ya kamu benerin gitu loh. Itu yang saya tanamkan. Jadi kita berusaha hasil setelah keluar dari sini customer tuh happy, dan itu reward buat tim kami. Kalau customer puas dan kembali mengirim mobilnya yang lain, buat kami itu rewardnya gitu loh, bonusnya, kepuasan batin. Tips dari Om Haris Kalau nggak punya rasa itu ya cuman mau cari uangnya toh, di sini nggak ada uangnya. Paling penting sih itu sih. Pokoknya kita kerjakan yang terbaik, uang itu akan datang dengan sendirinya kok, tanpa harus kita ubah. menjaga kualitas ya. Betul. Sama apa ya? Kita pokoknya apapun yang kita kerjakan, apapun bidang usahamu, kita kerjakan yang terbaik, hasil akan mengikuti kok. Mantap, luar biasa. Oke, nampaknya ini terlalu lama. Kita akhirin ya. Ya, siap, makasih banyak. Sama-sama, makasih. Sukses juga buat YouTube-nya. Oh, siap. Maju terus. Siap. Terima kasih.